Welcome to Fun Science. Oh, jadi pakai apa aja sih? Wah, ternyata bisa. Tuh, naik kan? Ada ya begini lucunya tuh. Nah, menurut kamu bisa nggak? Fun Science. Hai friends, Welcome to Fun Science. Bersama aku Kimiko. dan aku Michelle di acara kesayangan kita untuk membahas ilmu pengetahuan dengan cara yang super fun. Pastinya. Kimiko, kamu percaya nggak sih kalau air itu bisa berubah jadi gas? Air menghasil gas. Emangnya bisa? Nah, menurut kamu bisa nggak? Gak bisa. Kayaknya gak tahu deh. Memang jawabannya apa? Coba nih, aku kasih lihat kamu satu video dulu ya. Oke, ini dia videonya. Wah, bisa. Ternyata cuma pakai baterai aja. Nggak cuma sih, tapi emang salah satunya itu pakai baterai. Oh, jadi pakai apa aja sih? Nah, di videonya itu mereka kan pakai garam, tapi kita akan coba yang lebih berbeda di percobaan kali ini. Kita akan pakai baking soda. Nah, juga sendoknya itu akan kita ganti menjadi tabung reaksi. Nah, kita coba aja sekarang. Jadi di gelas plastik ini ada 2 paku payung di bawahnya. Oke, jadi pertama kita akan campurin baking soda ke dalam airnya. Kimiko, kamu coba campurin deh. Oke deh. Nah, sekarang kita bakal aduk baking sodanya ya. Nah, sekarang kita akan taruh airnya ke dalam 2 tabung reaksi. Ini harus tuangnya berduanya sama. Iya, keduanya itu harus sama amountnya. Sekarang kita akan taruh ininya di yang paku payung yang di sini ya. Sekarang kita akan putar balik cupnya. Nah, sekarang kita akan tuang sedikit air ke dalam cupnya. Oke, sekarang kita akan taruh 2 paku payung yang di bawah itu ke atas baterainya. Wah, ternyata bisa. Terus salah satunya ada lebih banyak bubblesnya. Iya, kalau kamu lihat lebih baik, itu tuh sebenarnya ada bedanya loh. Yang sebelah kanan aku ini, itu lebih butek airnya. Oh, kok bisa gitu? Nah, untuk tahu penjelasannya lebih lanjut, mending kita tanya Profesor Science deh. Profesor Science, jelasin dong. Halo friends, begini penjelasannya. Percobaan tadi merupakan prinsip dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan perubahan arus listrik menjadi sebuah reaksi kimia. Dalam proses tersebut, mineral bermuatan listrik terurai karena adanya arus listrik. Ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Pada percobaan yang dilakukan, larutan soda kue berfungsi sebagai larutan elektrolit. Baterai sebagai sumber listrik dihubungkan pada anoda di kutub positif baterai sebagai tempat terjadi reaksi oksidasi. Selain itu, baterai juga dihubungkan pada katoda di kutub negatif, di mana reaksi reduksi terjadi di sana. Gelembung gas yang dihasilkan pada katoda lebih banyak dibandingkan gelas pada anoda. Volume air juga berkurang dibandingkan dengan anoda. Tuh, begitu ternyata. Oh, gitu ya. Terima kasih, Prof. Walaupun agak rumit, tapi aku sekarang sedikit-sedikit jadi paham. Ya, terima kasih ya, Prof. Nggak apa-apa, Kimiko. Namanya juga kita lagi belajar. Ya, aku setuju. Oke, mending sekarang kita lanjut ke percobaan berikutnya yuk. Yuk.
Friends, air merupakan senyawa kimia yang penting bagi kehidupan di bumi. Air memiliki rumus kimia H2O atau mengandung 1 oksigen dan 2 atom hidrogen dalam setiap molekulnya. Zat kimia air merupakan suatu pelarut yang penting bagi banyak zat kimia lain. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Nah, tapi tahukah kalian kenapa air terlihat bening atau tidak memiliki warna? Ternyata hal tersebut karena air tidak menyerap sinar tampak atau warna yang bisa kita lihat. Sinar tampak memiliki panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer. Sementara jika air terkena cahaya matahari dengan panjang gelombang di luar sinar tampak, air tidak akan menyerap cahaya tersebut. Di sisi lain, jika air menyerap cahaya berwarna merah, air akan terlihat berwarna biru seperti halnya air di lautan. Molekul air tersebut akan menyerap seluruh panjang gelombang merah dari cahaya, kemudian memantulkannya menjadi warna biru. Kimiko, lihat deh, aku ada foto mobil melayang loh. Melayang? Mana? Oh, itu sih bukan melayang. Aku suka lihat tuh di pencucian mobil. Iya sih. Nah, kamu tahu nggak kenapa alasannya mobilnya bisa melayang kayak gitu? Kenapa ya? Hayo, kenapa? Katanya sering lihat. Tapi kan aku cuma lihat, aku nggak pernah mikir kenapanya. Oke deh, sekarang kita tanya Friends dulu ya. Oke deh. Oke, aku punya pertanyaan buat kamu. Kamu pernah nggak sih lihat mobil di tempat pencucian mobil? Iya. Pernah ya? Iya, pernah. Pernah lihat ya? Nah, menurut kamu itu nama alatnya apa sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi Hidrolik. penasaran. Hidrolik ya? Nah, kamu tahu nggak sih prinsip hidrolik itu kayak apa? Ada ya lucunya tuh Mungkin karena ada tekanannya, tekanan jadi mesinnya ke atas, jadi bagian mesinnya ke atas, mobilnya naik deh. Jadi gini, ini kan tang gas. Hah? Ini kan ada piston. Ini gasnya high pressure, jadi dorong pistonnya naik. Oke, good. Nah, itu dia. oh, ternyata namanya hidrolik. Iya, untuk penjelasannya kita bisa coba percobaan sederhana ini. Nah, di sini kita udah ada syringe atau suntikan, tapi ini bukan medis ya, Friends, jadi nggak ada jarumnya. Sekarang kita ngapain, Michelle? Nah, kamu coba pegang ini deh. Oke. Ini aku dorong dulu. Wow. Terus, aku pakai mobil mainan ini sebagai contoh mobil yang sebenarnya. Sekarang kamu coba dorong itu deh. Tuh, naik kan? Oh, ternyata gitu ya. Jadi itu caranya mobilnya ke atas dari bawah. Iya. Nah, sekarang kita simak pertanyaan dari Profesor Sains yuk. Oke, gimana, Prof? Pertanyaannya apa? Ini pertanyaannya. Apa nama prinsip yang digunakan pada sistem hidrolik? A. Hukum Archimedes. B. Hukum Newton. C. Hukum Pascal. Kalau aku sih jawabnya C ya, hukum Pascal. Tapi ya, I nggak tahu alasannya apa. Aku juga kurang tahu nih. Jadi jawaban aku A. Hukum Archimedes. Oke, Prof, jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Hukum Pascal. Oh, Aku bener nih. Nah, jadi itu gimana penjelasannya, Prof? Hukum Pascal itu sebenarnya apa sih? Friends, mobil tersebut dapat terangkat karena diangkat dengan alat yang disebut pompa hidrolik. Sistem tersebut merupakan salah satu penerapan prinsip hukum fisika fluida, yakni hukum Pascal. Hukum Pascal dikemukakan pada tahun 1653 oleh Blaise Pascal, seorang matematikawan dan fisikawan dari Prancis. Selain itu, hukum Pascal memang diterapkan pada fluida, terutama zat cair dan gas. Nah, Friends, hukum Pascal sendiri berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan kata lain, jika kita memberi tekanan pada sebuah wadah dengan cairan, tekanan tersebut akan merambat ke seluruh bagian cairan dalam wadah. oh gitu ya. Maka mobilnya nggak jatuh dari atas. Terima kasih, Prof.
Ya, terima kasih ya, Prof. Nah, setelah ini aku akan buat cacing mainan dari kertas tisu. Kira-kira kayak apa ya, friends? Nah, coba kita lihat langsung aja yuk. Let's go! Udah jadi ya? Iya, jadi ini kalau kita tetesin air, dia bisa gerak-gerak gitu. Oh, lucu banget ya, friends. Kayak ulat atau cacing beneran. Iya dong, Friends juga bisa banget loh kalau mau bikin sendiri di rumah. Tentunya dong. Tapi kenapa sih kertas tisunya bisa ngembang pas ditetesin air? Nah, kertas tisunya bisa ngembang karena kertas tisunya itu menyerap airnya melalui gaya adhesi. Oh, gitu ya. Makanya tisunya masih bisa lurus walaupun sudah diplinter. Betul. Oke deh, friends. Makanya jangan lupa nonton terus Fun Science bersama aku Kimiko. Dan aku Michelle. See you on the next episode ya. Dadah!